Gue masih ingat jelas waktu pertama kali pindah ke kampung itu, namanya Kampung Watu Langit. Letaknya agak terpencil, jauh dari keramaian kota. Kalau lu mau ke sana, harus lewat jalan tanah berliku, terus diberangin jembatan kayu kecil yang, kalau malam, sumpar, gelap banget. Cuma ditemani suara jangkrik sama hembusan angin dari hutan sekitar, lampu jalan, gak ada, bahkan sinyal HT pun suka hilang-hilangan. Satu-satunya penerangan dia lampu minyak warga, atau Petromax kalau pas lagi mati listrik. Yang jujur aja, sering banget kejadian, gue pindah ke kampung itu karena kerjaan. Waktu itu, gue dapat proyek kecil dari yayasan sosial, bantuin bangun beberapa rumah warga kurang mampu. Programnya berlangsung sekitar 2 bulan. Jadi selama waktu itu, gue dikasih tempat tinggal di rumah kosong milik kepala dusun yang lagi pergi keluar kota. Rumahnya sederhana, tapi masih layaklah buat ditinggalin. Posisi rumahnya agak di pojokan kampung, dekat kebun pisang. Dari yang paling bikin gue gak nyaman sebenarnya bukan tempatnya, tapi pemandangannya. Dari jendela belakang kamar gue bisa lihat langsung sebuah pohon gede banget yang berdiri sendirian di tengah tanah lapang. Pohon itu gak ada yang neban, gak ada yang berani naruh apapun di bawahnya, dan anehnya, gak ada anak-anak yang main di sekitar situ. Bintang dari awal tinggal di situ. Gue udah ngerasa suasananya beda, bukan karena orang-orangnya jahat atau gimana. Justru mereka ramah, sopan, dan suka bantuin kalau gue butuh sesuatu. Tapi anehnya, mereka semua terlalu diam, kayak ada hal yang mereka sembunyiin. Kalau diajak ngobrol soal kampung, mereka jawab seperlunya. Kalau gue tanya sejarah kampung atau bangunan lama, mereka langsung ganti topik. Dan yang paling gue ingat, gak ada satupun warga yang bahas pohon besar itu. Bintang hari pertama, abis beresin barang-barang di rumah, gue jalan-jalan sore keliling kampung, nyari warung buat beli air galon. Sambil sekalian kenalan sama warga, gue lewatin jalan setapak kecil yang bikin gue ngelewatin pohon besar itu. Pohonnya tinggi banget, batangnya tua, udah retak-retak, dan daun-daunnya ribun sampai nutupin sebagian jalan. Tapi yang paling bikin gue gak nyaman, ada tali tambang yang menggantung dari salah satu dahannya. Tambangnya tua, udah kumel, dan ujungnya agak berjumbai. Persis kayak bekas tali gantung. Gue berdiri lama ngeliatin pohon itu. Rasanya kayak ada yang ngawasin dari atas. Suasana sekitar tiba-tiba jadi hening banget. Bahkan suara jangkrik pun kayak hilang. Gue gak ngerti kenapa tiba-tiba bulu kuduk gue berdiri semua pas lagi mikir. Lewatlah seorang bapak-bapak bawa karung. Namanya Pak Mintung, orangnya kurus, tapi murah senyum. Gue spontan nanya, "Bintang Pak, itu pohon kenapa ada tambangnya? Kayak bekas buat." "Ya, tahu sendirilah." Pak Minto langsung berhenti sebentar. Senyumnya berubah agak kaku, terus dia jawab pelan sambil tetap jalan, "Bintang lo itu nggak ada apa-apa, Mas, cuma pohon biasa, jangan terlalu diperhatiin." Gue ngangguk aja, walau dalam hati ngerasa jawabannya gak masuk akal. Masa iya ada pohon setua itu, dengan tambang bekas gantung orang, dibilang pohon biasa? Malam pertama gue di rumah itu, gue susah tidur, gak tahu kenapa. Padahal siangnya gue udah capek banget, tapi tiap mata gue mau merah, gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari luar jendela. Kamar gue punya satu jendela kecil yang langsung ngarah ke arah pohon itu, tirainya tipis banget. Jadi kalau ada cahaya bulan, bayangan pohon bisa masuk ke dalam kamar. Dan bener aja, pas gue iseng duduk sambil main HP, gue dengar suara krek-krek. Dari luar. Awalnya, gue kira cuma ranting pohon patah, atau mungkin angin. Tapi waktu gue buka tirai jendela sedikit, gue langsung merinding setengah mati. Bintang, di luar sana, jelas banget ada sosok putih tergantung dari dahan pohon itu. Gak gerak, cuma dim, tapi bentuknya kelihatan jelas. Kakinya menggantung, bajunya putih kusam kayak gorden lama, dan rambutnya panjang banget nutupin muka. Dia gak nelayan, gak terbang, tapi benar-benar tergantung. Kayak orang yang udah lama gak napas. Bintang, gue langsung mundur, menutup tirai, dan buru-buru masuk ke dalam selimut. Jantung gue deg-degan, gue coba mikir logis, mungkin itu cuma bayangan, mungkin itu plastik atau kain yang nyangkut, tapi hati kecil gue tahu itu bukan benda biasa. Malam itu gue gak bisa tidur sampai subuh. Setiap suara ranting, setiap angin yang lewat, bikin gue makin paranoid. Bintang, paginya, pas suasana udah terang dan matahari udah nongol, gue keluar buat nyari sarapan. Gue sengaja jalan ke warung yang dekat pohon itu.
biar bisa sekalian lihat kondisi pohon siang-siang. Tapi waktu gue lewat, tambang itu masih ada, persis kayak semalam. Bedanya, siang itu gak ada apa-apa yang tergantung. Gak ada sosok putih, gak ada tanda-tanda aneh, tapi tambangnya masih bergoyang pelan. Padahal gak ada angin sama sekali. Gue coba tanya ke warga sekitar, gue ngobrol sama 3 orang ibu-ibu yang lagi duduk ngerumpi di depan rumah. Gue bilang, "Bu, semalam saya kayak ngeliat sesuatu tergantung di pohon itu, dan kayak orang." Reaksi mereka langsung berubah. Awalnya mereka senyum ramah, tapi begitu gue sebut tergantung dan orang, mereka saling tatap dan buru-buru ganti topik. Satu-satunya yang jawab cuma bilang, "Mas mungkin kecapekan." Bintang padahal yang aneh, posisi rumah mereka itu jauh lebih dekat ke pohon daripada rumah gue. Harusnya kalau ada yang melihat, mereka duluan yang sadar. Tapi mereka semua pura-pura gak tahu, dan itu yang bikin gue mulai mikir, jangan-jangan memang dari dulu mereka udah biasa ngeliat, tapi mereka milih diam, milih gak ngomongin. Kayak ada semacam aturan tak tertulis. Lo lihat, lo dim jangan tanya, jangan jawab, dan jangan ikut campur. Dan dari situ, gue sadar satu hal, gue tinggal di kampung yang bukan sekedar sunyi, tapi kampung yang punya rahasia yang gak semua orang berani buka. Setelah malam itu, gue mulai lebih hati-hati. Setiap lewat dekat pohon besar itu, gue selalu merasa kayak ada yang ngawasin, rasanya gak nyaman. Kayak kalau lo lewat di tempat rem tapi lo doang yang bisa ngerasain, ada yang salah. Tapi anehnya, setiap gue tanya ke warga, semua tetap bersikap seolah-olah pohon itu gak ada apa-apanya. Bahkan anak-anak kecil yang main deket sana juga kayak diingetin terus sama orang tuanya buat gak nyebut-nyebut soal pohon itu. Sampai akhirnya, gue ketemu sama anak kecil yang namanya Rara. Umurnya sekitar 7 tahun, lugu, rambutnya dikuncir 2. Waktu itu gue lagi duduk-duduk di balai bambu dekat rumah Pasur, dia nyamperin bawa keranjang kecil berisi bunga-bungaan liar, mungkin habis main dari sawah. Kami ngobrol biasa, sampai akhirnya gue iseng nanya sesuatu yang sebelumnya gak pernah berani gue tanyain ke anak kecil. "Rara," gue bilang, "kamu pernah main dekat pohon besar itu nggak?" Bintang anak itu langsung nunduk. Tangannya yang tadinya sibuk ngutak-atik bunga tiba-tiba dim, terus dia jawab pelan, hampir kayak bisik pernah. "Tapi mama marah, katanya jangan dekat-dekat, jangan lihat, jangan ngomongin." "Bintang kenapa?" Bintang dia ngangkat kepala, dan waktu dia ngomong, nadanya datar banget, soalnya dia gak suka diliatin. Jujur, itu kalimat paling geremin yang pernah gue denger keluar dari mulut anak kecil. Gue coba tahan reaksi, biar dia gak takut, terus dia lanjut. "Tiap malam, dia nangis. Kadang kalau aku dekat jendela, aku dengar dia minta tolong. Tapi suaranya kayak dari jauh banget, kayak tenggelam di air." Gue cuma bisa dim, gak bisa nanya lebih jauh. Karena tak lama ibunya Rara nyusul dan langsung narik tangan anaknya sambil bilang, "Rara, udah ya mainnya. Jangan ngomong yang aneh-aneh." Terus mereka langsung jalan pergi tanpa lihat gue lagi. Malamnya gue mikir keras, apa benar selama ini warga kampung ini semua tahu soal sosok yang tergantung itu, tapi mereka semua pura-pura gak lihat? Mereka dim, seolah-olah itu cuma hal kecil, padahal jelas banget ini bukan kejadian biasa. Dan kalau anak sekecil Rara aja bisa lihat dan dengar suara-suara itu, artinya semua orang juga pasti tahu. Tapi kenapa mereka gak pernah mau cerita? Rasa penasaran gue makin gak ketahan. Jadi malam itu, gue mutusin buat ngobrol sama satu-satunya orang yang gue rasa bisa dipercaya dan bukan asli dari kampung itu. Namanya Bujum. Dia istri dari Pak Lurah, tapi dia sendiri asalnya dari kota, pindah ke kampung ini karena ikut suaminya. Umurnya sekitar 50 dan dari beberapa kali ngobrol sebelumnya, gue ngerasa dia orangnya cukup terbuka. Gue datengin rumahnya sekitar habis isa, bawa buah tangan, biar gak kayak mendadak banget. Setelah ngobrol basa-basi sebentar, akhirnya gue beranikan diri buat nanya, "Bu, saya mau tanya soal pohon besar yang di tengah kampung itu." Bintang Bujumdin gak langsung jawab, tapi dari ekspresi wajahnya, gue tahu dia ngerti maksud gue. "Bintang Mas, udah lihat ya?" Tanyanya pelan. Gue ngangguk. "Iya, Bu, malam pertama saya di sini. Saya lihat ada yang tergantung di sana. Malam berikutnya juga. Tapi warga selalu bilang saya cuma kecapekan." Bintang Bujum menghela napas panjang, terus dia cerita pelan-pelan.
sambil matanya sesekali lihat ke jendela kayak takut didengerin Mas. Dulu ada gadis di kampung ini, namanya Mbak Sri, cantik, pendiam. Anak satu-satunya dari orang tua yang udah tua, entah kenapa, dia tiba-tiba berubah, sering jalan malam, sering ngomong sendiri. Dan suatu hari, warga nemuin dia tergantung di pohon itu, gue nahan napai. Seharusnya udah dimakamkan kan? Bintang udah, tapi mayatnya hilang malam itu juga. Gak ada yang tahu kemana besoknya. Ada yang lihat lagi, tergantung di pohon yang sama. Bedanya, bukan tubuh asli, lebih kayak sosoknya. Dan sejak itu, tiap malam Jumat, sosok itu muncul. Kadang diem, kadang nangis, kadang suaranya masuk ke rumah orang-orang yang pernah nyakitin dia. Tapi bukan itu yang paling ngeri, Mas, gue makin tegang. Terus, apa yang paling ngeri, Bu? Bintang setiap orang yang ngaku lihat dia, bakal didatengin. Dan kalau dia tahu lo ngomongin dia, lo bisa jadi target. Jadi warga di sini punya satu aturan gak tertulis, kalau lihat, diem aja. Jangan ngomong, jangan cerita. Anggap gak lihat apa-apa. Bintang seketika punggung gue dingin, itu sebabnya semua orang pura-pura gak lihat, karena mereka takut jadi target. Dan sekarang, gue udah lihat, udah nanya-nanya, bahkan udah ngomong ke orang lain. Gue dim sebentar Bu, ada yang pernah hilang karena ini? Bujum mengangguk pela. Ada Ustaz yang pernah coba doain pohon itu, besoknya, hilang, gak pernah ditemukan sampai sekarang. Bahkan anjing pelacak pun gak bisa nemu jejaknya, dan tali tambannya selalu balik lagi, gak bisa dipotong. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi malam itu. Rasanya mulut gue berat, kepala gue penuh. Gue pamit pulang dengan langkah pelan, dan tiap langkah kaki kayak makin berat. Sampai di kamar, gue duduk di kasur, ngeliat ke jendela, dan jendela itu ngarah langsung ke pohon besar itu. Bintang tirainya gue tutup rapat, tapi hati gue tahu malam ini pasti dia datang lagi. Dan sekarang, yang gue takutin bukan cuma lihat sosok itu lagi, tapi apakah dia udah tahu kalau gue udah ngomongin dia. Sejak malam gue ngobrol sama Bujum, hidup gue di kampung ini berubah total. Rasanya kayak setiap langkah gue diawasin, gue gak bisa makan enak, gak bisa tidur tenang. Bahkan kerja pun rasanya kayak dikejar waktu, kayak ada sesuatu yang makin dekat, makin nempel di belakang leher gue. Paranoia? Mungkin, tapi gue tahu, ini bukan perasaan biasa. Malam-malam berikutnya gue coba gak buka tirai, tapi suara dari luar kamar makin jelas. Ada yang nangis. Kadang suara seperti tali ditarik dan dilepas, kreak-kreak. Terus bunyi di daunan kegesek, tapi pohonnya gak gerak. Bahkan angin pun gak kedengeran. Yang kedengeran cuma satu. Diam, gue pernah coba pasang headset dan puter lagu keras-keras. Tapi tengah malam, tiba-tiba headsetnya rusak. Mati total, padahal siangnya masih normal. Gue juga sempat naruh bawang putih dan garam di pinggir jendela. Saran dari salah satu tukang bangunan lokal yang gue curhatin diam-diam. Tapi keesokan paginya, bawangnya hitam dan garamnya udah leleh kayak abis dicemplungin ke air panas. Bintang malam Jumat itu, gue gak bisa tahan lagi. Rasa takut berubah jadi rasa penasaran yang gak sehat. Gue duduk sendiri di ruang depan, ngeliat jam dinding yang detiknya pelan banget, jam 1:15. Lewat setengah 2. Dan pas jam 2:03, bunyi renting itu. Mulai lagi. Gue berdiri, buka pintu belakang pelan-pelan. Angin dingin langsung nyapu muka gue, tapi gue gak mundur. Gue jalan pelan ke arah pohon. Gak ada suara lain, selain detak jantung gue sendiri yang makin kenceng. Cahaya bulan malam itu redup banget, awan nutupin sebagian, tapi cukup buat kasih siluet pohon besar itu, dan benar aja. Sosok itu ada lagi, tergantung, baju putihnya lebih kotor. Lebih kompang camping, rambutnya makin panjang, kayak udah ngelewatin pinggang. Tapi yang paling bikin gue ngeri, malam ini dia gerak, gak kayak malam-malam sebelumnya yang cuma diem. Sekarang, badannya sedikit goyang, lambat, pelan, tapi jelas. Gue gak bisa nahan langkah gue. Entah dorongan apa, gue malah makin dekat. Sampai akhirnya, jarak gue tinggal sekitar 5 meter dari pohon. Gue ngeliat tali tambangnya, sama kayak yang dulu. Humian, berbulu, menggantung. Kayak ular tua yang gak mau putus. Gue bawa senter kecil di tangan, tapi sinarnya lemah, kedip-kedip. Pas gue sorot ke atas, dia noleh, kepalanya awalnya nunduk, tapi pelan-pelan naik. Bunyi kayak tulang patah kedengeran, waktu lehernya ngangkat, dan waktu mukanya mulai kelihatan.
Itu bukan muka manusia biasa. Matanya putih semul, gak ada bola mata, kulitnya pucat banget, kayak lilin meleleh, mulutnya senyum, lebar, tapi penuh darah hitam yang netes ke bawah, rambutnya gerak-gerak pelan. Padahal angin gak ada, bintang gue pengen lari, tapi kaki gue gak bisa gerak. Serius, bro, kayak dilumpuhin, terus dia buka mulutnya. Suaranya pelan, tapi langsung masuk ke kuping gue. Tanpa suara dari luar, "Bintang, kenapa kamu lihat aku? Kenapa kamu cerita?" Gue gemeteran, tangan gue mulai kebar, senter gue jatuh. Dan tiba-tiba, semua jadi gelap, gak ada suara, gak ada cahaya, gak ada udara. Gue ngerasa kayak jatuh ke dalam sumur yang gak ada dasarnya. Bintang, pas gue sadar, gue udah ada di kamar. Baju gue basah kuyup, jendela kebuka lebar, dan jam di dinding menunjukkan pukul 6 pagi, pagi yang gak biasa, karena di luar kampung rem. Banyak orang ngumpul di depan rumah gue, mukanya panik, teriak-teriak. Bintang, salah satu ibu-ibu bilang, "Mas, semalam kenapa? Kami kira Mas hilang." Gue gak ngerti, Bintang, ternyata selama hampir 2 hari, gue gak keluar dari kamar, gak nyautin panggilan, gak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi waktu warga coba dobrak rumah, pintunya gak bisa kebuka dari luar, kayak dikunci dari dalam. Tapi yang aneh, dari dalam gak ada kunci apapun. Waktu mereka akhirnya masuk, gue duduk di kasur, mulut gue berdarah, dan tangan gue megang tali tambang. Gue langsung dirawat sama Bu Jum, kata beliau. Gue kesurupan, tapi bukan kesurupan biasa, kata dukun setempat yang datang. Gue didekati, artinya roh yang gantung diri itu udah menandai gue. Karena gue lihat dia, gue tanya-tanya soal dia, dan gue gak ding. Bintang, dan yang lebih ngeri lagi, waktu tali yang gue pegang itu diperiksa. Itu tali yang dulu dipakai Mbak Sri buat gantung diri. Tali yang udah dibuang warga ke sungai bertahun-tahun lalu. Entah gimana, bisa-bisanya sekarang ada di tangan gue. Bintang, setelah kejadian itu, yayasan mutusin buat mindahin gue ke kampung lain. Proyek di Kampung Watu Langit dilanjut sama tim baru. Gue dikasih waktu pemulihan dulu. Sebelum gue ninggalin kampung, Rara sempet ngasih gue gambar kertas HVS, digambar pakai pensil warna. Gambarnya sederhana, cuma pohon besar, sosok putih tergantung, dan satu sosok cowok berdiri di bawah pohon. Tapi yang bikin gue merinding, sosok cowok itu punya wajah mirip banget sama gue. Dan dari langit pohon itu, ada tangan lain yang nunjuk ke arah si cowok. Kayak manggil, kayak bilang, "Belum selesai." Bintang, sampai sekarang, gue gak pernah balik ke sana. Tapi kadang, jam 2 pagi, di tempat tinggal gue yang sekarang, gue masih suka kebangun karena mimpi yang sama, suara tali yang bunyi, dan seseorang yang moleh ke gue dari atas pohon. Jadi kalau lo suatu hari mampir ke sebuah kampung terpencil, terus lo lihat ada pohon besar yang berdiri sendirian, jangan lihat ke atas, jangan tanya, dan jangan cerita ke siapa-siapa. Bintang, karena kadang satu pandangan aja udah cukup buat bikin lo gak bisa balik.